Saat kita jumpa, ada rasa di dalam dada. Kau tersenyum manja, membuatku terpana. Aku pun tak kuasa untuk menahan gejolak diri. Ingin ku katakan aku menyukaimu. Hanya dirimu, hanya dirimu yang aku suka. Terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kejuk keningmu. Oh, indahnya. Kini ku rasakan getaran cinta dalam dada. Ku ingin bersama untuk selamanya. Hanya dirimu, hanya dirimu yang aku cinta. Wow. Terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kejuk keningmu. Oh, indahnya. Terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kejuk keningmu. Oh, terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kejuk keningmu. Oh, indahnya. Oh, indahnya. Jadi ini spontanitas aja terjadi, kayak reuni ya, kayak ketemu lagi ngobrol nyanyi lagu, terpesona lagi tuh di. Iya kan? Ya, ini bener-bener kayak hari ini baru Pertama lagi kita nyanyi lagi. Ya baru ketemuan lagi gitu. Jadi nyanyi tadi cuma latihan sekali ya, ya nyanyi terus ya. Ini kayak masuk di Jazz Alvin ini kayak latihan aja gitu. Ada kita sekitar gitu. 8 tahun yang lalu kali ya terakhir nyanyiin lagu ini
berdua gitu. Berdua. Kalau kita rekaman waktu itu 2002 ya? Iya. 2002. Oh, baru Itu selesai keluar album baru selesai sekolah Selamat itu ya? Pagi Dunia Itu ya. album Selamat Pagi Dunia tahun 2002 rilisnya. 2002. Itu kan lagu terpesona di album itu. Jadi lagu yang diambil dari album Funk Section. Dulu gue pertama mulai, kemudian dinyanyikan ulang di album Selamat Pagi Dunia, Vin. Jadi ini album ketiga Selamat Pagi Dunia. Dan waktu ditanya, sebenarnya gue ngikutin Audi pada saat dia muncul pertama kali, gue udah ngikutin gitu. Oh, mata udah lihat nih. Embel-embelnya- Suaranya, Audi ada embel-embelnya- ada embel belakangnya lagi. Embel-embelnya bukan karena anaknya Om Yopi itu, Om Yopi, bukan, ya? bukan sama sekali, cuman ngeliat nih cewek keren banget sih nyanyi, Suaranya, stylenya. gitu, ngerok tapi ngeso. Nah, itu dia. Gitu tuh. Jarang. Bener-bener itu jarang gitu. Jadi pas ditawarin, cuman di kepala udah pikir kayaknya gue harus nyanyi bareng sama dia deh, karena dia tahu juga dari Sony gitu. Terus habis itu pada saat ngerjain album Selamat Pagi Dunia, tawaran itu datang dari Pak Ian. Glenn, nyanyi sama Audi gimana? Wah, gue Langsung. banget langsung ya. Sudah akhirnya lagu terpesona dipilih untuk jadi lagu duet. Oh, tentu dapat tawaran itu? Speechless. Spesialnya kenapa? Glenn gitu Di ya? telepon sama Pak Yan. Pak Yan bilang. Bisa ke kantor nggak di? Ke kantor, habis itu ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu aku pengen kamu duet satu lagu sama Glenn. Siapa Om? Glenn Fredly bilang. Serius Om? Starstruck berat waktu itu yang dan tahu lagu terpesona tuh tahu gitu. Yeah. Dan kayaknya ngerasa gimana, it's a privilege banget gitu. Right. bisa Nyanyi bareng, bekerja bersama sama, bisa bareng. duet dengan sosok idola kayak Glenn gitu yang dulu kayaknya yang gitu gimana gitu, dan bisa nyanyiin lagu yang hits juga. Pertama agak pressure memang. Maksudnya karena mungkin masih baru ya. Jadi masih yang aduh gimana ya kalau suara gua nggak matching Iya, gitu, apa kayak bener, gimana, dipikirin pasti ada kayak gitu, perasaan pasti. kayak gitu. Nggak masuk gitu. Gitu, tapi Waktu selalu proses rekamannya sih seru. Waktu itu sama Steven ya. Iya, Steven. Yang bikin musiknya Steven. Jadi dan kita recordingnya nggak di studio ya. iya, di rumah di mana? dia. Di apartemennya. Di apartemen dia. Oh, oke, Di oke. apartemen ada studionya dia. Home studio Steven gitu. Santoso. Jadi dia tuh Simple, seru. dia yang nge-mix album beberapa musisi, termasuk albumnya Audi di mix sama dia, terus ya dia yang aransemen juga. Jadi waktu aransemen itu jadi, lagu itu jadi kayak it's a new song aja gitu, kayak sebuah lagu. Padahal sebetulnya udah pernah itu lagu dibawakan lama, ya, iya, sekian tahun 95 kalau nggak salah ya. 95, iya. Jadi begitu dinyanyikan ulang ya fresh banget. Gue bisa tuh cerita, flow. Uncle. Nah, yang mana? Gue bukan. Gak apa-apa. Seru Waktu kita. kita lagi manggung di mana ya, acara apa, itu kita juga Gue udah lupa sih, gue lupa. Saking banyaknya kali ya. di luar kota show-nya gitu. kan. Oke, Mbak Audi standby. Sebentar lagi Mas Glenn akan panggil Mbak Audi untuk nyanyi terpesona. Oke, gue dong nungguin kan di belakang. Udah di samping panggung. Seperti biasa ya. Mas yang ini cerita tentang kehidupan, cerita tentang lagu-lagunya. Oke, Kapan almost 5 masuknya? minutes. Nungguin. Oke. Pemain saksofon udah masuk ke belakang, udah minum segala macam, udah masing-masing udah pada ngambil minum ke belakang. Dia masih ngobrol sama penonton sampai gue harus duduk dulu baru dipanggil lagi. Oh udah, oke sekarang. Karena gue lihat dia salah satu orang yang bisa membuat penonton Betul, tuh setuju aku. satu vibe sama dia di atas panggung. Itu yang gak semua orang entertainer bisa seperti itu. Dan apalagi kalau penontonnya pinter mancing ya. Yes. Dari 25 lagu bisa 30-40 lagu kali. Beneran kan kayak gitu apalagi kalau konser kan gitu. Apa yang diucapkan, dinyanyikan nggak cuman sesuai dengan lagunya, tapi kita ngerasain gimana sih seorang Glenn Fredly itu sedang jatuh cinta, sedang Galaunya, sakit hati. Nah, Lagu itu tercipta dari hal-hal yang kayak gitu Iya. kan, gitu keluarnya gitu kan. dan salah satu yang gue pikir dia sangat-sangat amazing adalah ketika saat dia lagi galau. Semakin galau dia semakin Mengalir. indah. Mengalir, Mbak. Lagu
kali Bengawan Solo ya. Mengalir sampai jauh. Gitu. Akhirnya, Tapi kayaknya tahun ini lagu galau itu nggak begitu ada. Semoga bisa menjadi Iya. Ini tingkatan lagi lagu-lagu yang indah kan, ya, Ot, ya? Jatuh cinta terus pokoknya. Apalagi ulang tahun kemarin dapat apa? Iya. I Love 1975 gitu kan. Iya. Kita break dulu aja kan ya. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Nah, ini kita hadirin. Kebetulan rumahku deket sini. Nah. Ada anak-anak kecil itu, ada Om Glenn di situ. Om, ada. Iya. Tapi lagu Terpesona ini kan memang lagu yang diambil dari ya. tahun 95. Iya, itu band pertama. Band pertama gue, kan? Ya, pertama asli gue punya band ya. Ibaratnya main SMA ya band pertama. Funk Section, ya, betul. Mus Mujiono, Yance Manusama, Irfan Chausmala, nama orang besar semua. ya. Inang Nur Said. Jadi ya itu tadi kalau mereka orang-orang yang memang waktu gue SMA ya sama mungkin kayak Audi gitu. Lingkungannya ya memang udah ambience-nya musisi. Kabur dari sekolah ditunggu manajer ininya Ya, gitu-gitu kan. gitu lah. Zaman dulu kan itu. Ya, seperti itu. Jadi sempat ngerasain regular main musik gitu. Jadi di jams gitu, di klub jazz kecil. Ya ketemu bokapnya Audi juga, oh ini Om Yopi hitam gitu. Dan itu kan tempat kayak melting potnya musisi. Right. Kumpul gitu. Ya James zaman dulu kala kan semua di situ. Jakarta Selatan ya. Semua yang Iya. hits dan yang happening ada di situ kan. Ya, jadi kumpul di situ ya ngerasa Dulu gayanya gaya ini awal-awal inget zaman dulu agak-agak Michael Jacksonan gitu. Zaman awal-awal ya kalian inget kan? Zaman dulu kalau kayak gitu. itu momen dimana kita punya influence yang begitu besar mempengaruhi sampai akhirnya nggak cuma lagu, Vin, tapi banyak musisi yang baik di Indonesia maupun yang di luar yang akhirnya apa yang mereka kerjakan itu berpengaruh besar buat itu tadi kita besar di sebuah era di mana gagasan penting, Betul. konsep penting, idealisme itu penting banget. Tetap ada. Dan itu kebawa gitu ke generasi ya di mana gue besar di musik 90-an let's say. Memulainya tahun 95 96. Tapi konser Menanti arah. Iya, ini nih gitu kan ya. Ini kan namanya aja diambil dari lagu kali ya, Iya, judul Menanti Arah. Menanti arah apa dinanti lagi kan? Arah mana lagi? Itu, Sudah ada, kalau yang itu udah ada, tapi nggak tahu juga lebih pasti lagi. Ya ini Kelihatannya begitu ya. Konser kode. Konser, mungkin juga. semua orang punya penantiannya masing-masing ya. Masih menanti Glenn? Biasanya kalau nggak salah 2012 kan konser Glenn Iya di Istora. Istora juga sama kan sama. tempatnya kan. Nah, itu juga dia maunya pinginnya bulat tapi nggak bulat kan tempatnya tuh. Masih dia punya apa? Dia punya Panggung, stage. stage, Nah, nggak bulat total, masih ada yang di atas mana. Kan yang sekarang dibikin bulat, jadi dia benar-benar bisa di tengah siapa aja buat lihat deh. Kayak gitu kan. Iya kan? Iya, Itu panggungnya di tengah. penonton tuh kayak gitu. Dia maunya berada di lebih intimate. semua orang bisa intimasinya ada gitu loh. Itu mungkin makanya jadi kayak simbol aja sih panggung di tengah di Istora Senayan. Oh makanya selalu di tempat yang itu ya, karena tempat yang lain kan susah bikin Iya, gitu ya, iya. untuk Jadi, ngatur lighting dan view-nya lain-lain lagi. 360 gitu. Iya. Ya, jadi semuanya bisa berdiri untuk melihat segala macam arah, maksudnya penontonnya gitu. Tetap ada bintang tamu rahasianya, tetap ada ya. Kayaknya harus gitu ya. Gitu kan, gitu. Siapa dia yang muncul? Selalu ada gimmick itu ya, Glenn ya. Menonton konser tuh kan pengalaman sebenarnya. Orang nonton pengalaman gitu. Jadi pulang nggak cuma sekedar musik, tapi pulang bawa cerita. Iya, betul. Harusnya gitu. Ya, Iya. gue ngerasa bahwa penonton harus dibawa ke dalam sebuah experience, pengalaman gitu. Untuk nonton sebuah konser. Dan penonton disihir Glenn oleh lirik-lirik dan kalimat-kalimat ya, sehingga terbuai masuk ke dalam konsernya gitu kan. Jadi ya apapun, siapapun yang ada di atas panggung, itu bagian dari cerita gitu. Oke, saya mau undang sahabat Just Alvin, sahabat Glenn juga, teman lama lah. Teman lama, konco lama kita hadirkan di sini. Bukan yang di Medan, bukan. Oh. Yang di Medan kita nggak hadirkan. Yang di Medan lagi konser juga, kita nggak hadirkan. Kita hadirkan yang lain, silakan untuk maju di Just Alvin. Monggo Mas. Kita lihat. Mas Mujiono. Mas Tono, apa kabar? Wah, sehat Mas. Wah, ini baru ketemu. Monggo Mas, ini Mas. Waduh. Sehat Mas Tono? Sehat ya? Iya. Wah, ini Mas seru. Iya.
Tadi kita bicara Funk Section kan? Iya. Kita bicara terpesona kan? Nah, ini kita hadirin. Kebetulan rumahku deket sini. Nah, Ada anak-anak kecil itu ada Om Glenn di situ. Om, ada. Iya. jadi spontanitas tanpa kita ini langsung datang. Semua support Glenn kan? Spontanitas gitu. Apa yang bisa kita sharing kalau lihat seorang Glenn Fredly, Mas Tono? Iya, Glenn adalah penyanyi yang komplit ya. Bisa pencipta lagu juga, dia bisa main musik, alat musik gitu ya. Jadi hampir semua bisa main alat musik ya, piano, gitar ya. Dan waktu itu sebetulnya kebetulan waktu itu Glenn tuh punya suara yang spesifik gitu. Jadi pas di Funk Section itu anak-anak berpikiran bahwa wah ini waktu itu eranya Michael Jackson ya kan. Jadi yang suara-suara timbrenya seperti Glenn gitu, cocok banget, dia banget. Setiap kali Funk Section tampil manggung di situ, pasti ada request itu. Michael dong gitu. Jadi ya spesial untuk Glenn gitu. Apa nari tapi? Jago dia kebayang. nari ya. Lihat suaranya kayak gitu. Seru banget ya. Seru. Tapi waktu itu Glenn kan masih sekolah keluar dijemput kayak gitu kan. Jadi tapi kendala itu bisa ditanggulangi karena manajer kita proaktif waktu itu. Itu yang penting gitu ya. Iya, jadi tugas dia lu mesti jemput Glenn gitu. Ya, jadi kebayang gak sih dia lagi olahraga atau apa nih? Latihan nih, udah kasih tinggal sudah. Dan ini itu benar-benar Udah kasih tinggal sudah, lihat logat ya. Iya. Jadi memang manajer kita Funk Section pada saat itu memang tugasnya dia adalah ngedampingin gitu. Jadi kalau aku lagi waktu itu inget banget Sayap Tanas, kita lagi tour Funk Section. Jadi aku nggak ikut press conference, nggak ikut acara itu di Malang, aku ingat banget. Jadi berangkat baru setelah Sayap Tanas baru berangkat ke Malang. Dan itu pengalaman nggak bakal lupa sih, karena datang pakai putih abu-abu ngeliatin orang-orang, kalau lihat mereka ya nonton dari kecil gitu dan bisa main bareng tuh. Omus, senior Om Yance. semua kan. Yeah. Kalau ada dokumentasinya seru tuh, foto gitu. Nanti ada tenang. Ada. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Kalau ada 3 orang yang luar biasa ini dengan jenis suara yang berbeda, seru kali kalau kita kolaborasikan sedikit ya. Apa ya Glenn yang kira-kira bisa sedikit aja gitu udah ada Mas Tono? Beliin gitar aja. Ayo boleh. Pakai gitar kali ya. Tolong diambilkan dong gitarnya. Gitarnya mana? Iya. Ayo Glenn, mainkan. Ini harus ini. Refnya aja, Mus. Di D tadi dia. Di C. Terpesona. Kirain mau tanda-tanda. Bisa. Coba dong. Itu harus. Itu mah harus banget. Itu lagu gue SD itu. Iya. Lagu gue.
banget ya, kita gini aja langsung enak. Iya. Pertama kali diiringin. Nah, bayangin dong. Zaman-zaman Michael Jackson. Iya. Off the wall. Nah. Even on the wall. Asik. Bisa nih berapa segmen ini kan? Nggak cukup kita nanti Glenn, gitu lah. Oke Glenn, apa arti konser ini sendiri untuk Glenn? Ini gitu loh. sebagai ya itu tadi ini sebagai sebuah perjalanan sih sebenarnya, Vin. Di saat gue besar dengan begitu banyak inspirasi. Memang berapa tahun sekali sih bikin? 3 Ya. tahun yang lalu bikin? Ya, Berarti 25 jadi bikinnya? Ya, buat konser tuh hal yang harus sebenarnya. Dia bukan cuman sekedar kayak wah gaya-gayaan bikin konser, tapi konser itu kayak sebuah pertanggungjawaban dari seorang musisi pada publik sebenarnya. Itu hal yang harus dibuat entah dari skala besar kah kecil, tapi yang namanya panggung hidup itu memang harus ada gitu. Dan ya gue dedikasikan ini sebenarnya buat musisi-musisi yang banyak menginspirasi. Salah satunya Omus. Besar dengan tumbuh dengan musik generasi 80-an ya, dimana akhirnya kita ketemu dalam menjadi kolaborasi kerja bareng dan sampai akhirnya ketemu generasi yang di Audi gitu ya, dan sampai hari ini, dan itu adalah sebuah rangkaian, itu kayak sebuah statement bahwa yang namanya musik ini ya dia punya arah atau pattern yang bisa punya inspirasi buat banyak orang gitu. Dan ya itu akhirnya dibuat dalam judul Menanti Arah ini. Statementnya ya di situ, menanti arah ini. Menanti arah. Ya. Bahwa harapannya buat musik Indonesia, orang bisa merawat musik Indonesia. Itu paling penting gitu. Karena itu sebagai Message statement masih ada. ya dari gue, dari sebuah konsep panggung. Karena memang mungkin nggak semua, dalam arti buat konser di Indonesia hari ini perjuangan, Vin. It's not easy gitu. Right. Dan ya ini kayak pada saat gue punya kesempatan. Glenn aja ngomong gitu ya? Ya. Menanti arah ini bagus juga judulnya. Jadi sekaligus sindiran nih. Mau kemana sih musik Indonesia gitu kan? Tapi memang itu yang terjadi pada generasi ke generasi. Jadi Audi bilang itu langsung nempel gitu. Lack of generation, ada yang kelewat, keputus sama sebuah generasi hari ini gitu. Dan itu yang harus disambung. Itu arah yang harus dikasih, yang di-share gitu. Dan ya konser ini bukan hanya tentang Glenn Fredly sebenarnya, tapi di dalam ini ada bicara tentang banyak hal tentang musik Indonesia yang gue udah lewatin selama 20 tahun ini. Glenn, terima kasih banyak. Saya terima kasih, terima Alvin. kasih. Terima kasih banyak. Jono, terima kasih banyak datang di sini. Thank you so much. Sukses buat ke depan lagi. Produser juga, semua juga, Out juga, Amin, dan amin, Omus juga ya. Siap. Dan kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jazz Out. Kisah seorang putri yang telah patah hati lalu bunuh diri. Kembali di Jazz Alvin dan dari Glenn Fredly dan teman-teman dengan Audi tadi, Mas Mujiono. Kita beralih ke sahabat-sahabat saya, keluarga dari grup legend legendaris yang ada berita terkininya mereka akan buat sebuah karya besar untuk keluarganya. Kita panggil yang pertama ada Cica, ada Sari, ada David, ada Damon, Kusoyo di Jazz Alvin. Inilah mereka. Hai, welcome back. Fit, sehat Fit? Man, welcome back. Nah, ini dia nih wajah-wajahnya ya. Kalian kok kayak bagi dua laki, dua perempuan begini, kenapa begitu? Disuruhnya gitu ya. Oh, disuruhnya begitu? Begitu tadi, Vin. Oke, ya. Ada kabar terbaru paling anyar nih. Akan dibuat film tentang Kus Bersaudara. Bener gak sih? Nah, Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Kayaknya ya. Kayaknya. Kenapa baru sekarang bikinnya gitu loh? Ya itu prosesnya. Penuh makna tuh kelihatannya ya. Main, perjuangannya luar biasa. Jadi emang sebenarnya wacana untuk membuat film ini Itu kayaknya udah 20 tahun yang lalu. Nah, udah lama banget kan pengen bikin ini kan? Betul, betul. Cuman kan mungkin apa ya, nggak semua itu sinkron. Kan kalau universe bilang, celah. Mulai dalam nih kan. Kalau semua itu satu suara, satu hati pasti terjadi. Nah sekarang satu hati, satu suara. Iya. Nah, Oh, setelah sekian lama, Iya. akhirnya satu hati, satu suara. Ide ini tercetus dari siapa? Fit.
Ide dari siapa sih? dari Mbak ya? Kita BBM-an Jadi dulu lah gini, ya. kebetulan kita sudah punya Yayasan Kus Bersaudara. Oke. Kira-kira setahun yang lalu ya. Ya. Terus kita mau buat apa ini gitu. Yuk kita mulai deh gitu. Yang dulu pernah terpending, tidak terselesaikan atau apa. Yuk kita kerjain yuk gitu. Insya Allah harus terlaksana. Karena kan kalau kita nggak salah di tahun 1969 ya, Aha. Kus Plus. Ya. Ya, pertama kali ya, 1969 kan? 69. Ya, kemudian jadi ganti Kus Bersaudara. Ada fase-fasenya kan gitu ya? Ada gimana? Kembali. Coba secara general kita ingatkan menonton di rumah gitu lah. Jadi begini ya anak-anak. Lainnya kalau udah punya menantu tuh beda gitu. Cucu. Mau punya cucu segera. Belum. Jadi Kus Bersaudara itu hijrah ke Jakarta itu di awal 59 kalau nggak salah. Lalu awalnya Kus Bersaudara itu yang ditampilkan hanya 2, Yok dan Yon. Betul. Sementara musik di belakangnya tetap Pak Deton, Pak Denomo, bahkan Pak Dejon. Jadi kakak yang paling Iya, tua. Nah setelah itu, karena waktu itu kan zamannya Everly Brothersan kalau nggak salah ya. Nah ternyata pendengar, karena dulu nggak ada penonton, pendengar itu pengen mendengar lebih. Lalu jadilah Kus Bersaudara, 4-4-nya muncul. Pak John sudah tidak terlibat lagi pada saat itu. Nah, jadi Di album pertama. cuma di album pertamanya saja. Lalu mereka yaitu dari sunatan, dari kondangan, dari kawinan. Di era itu ya, di era itu ya. itu. Yang kalau kemana-mana ya rodisnya ya mereka sendiri naik oplet ke sana kemari. Nah, Itu pas dari Tuban. dari Tuban ya, di Tuban ya. Iya, dari Iya. Tuban. Mereka dari Jadi Eyang Kakung dan Eyang Putri itu meninggalkan mereka di Jakarta di Mendawai. Sebenarnya mereka nggak direstuin sama Eyang Kakung, sama Upa Kuswoyo nggak direstuin untuk jadi pemain musik. Jadi diem-diem Eyang Putri nih, batik dijual. Supportnya dari Terkumpul situ. uangnya lalu dibelikan alat musik. Gitu. Tapi sebenarnya motor daripada Kus Bersaudara itu sendiri adalah ayahnya Mas Damon. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Peranannya luar biasa. Tanpa almarhum Om Tony, ya mungkin anak-anak ini nggak bisa jadi sesuatu ya. Ngumpul jadi Kus Jadi Bersaudara ini. penggeraknya adalah itu Benar, motornya benar. ya. Dan very idealis ya Papa ya. Maksudnya dia udah pilih bermusik total gitu. Kalau ayah saya masih 50-50 gitu. Sambil jadi maklar mobil, sambil ngedram, pokoknya ngaco. Semua dikerjakan Pokoknya itu at that time ya. Mungkin agak seperti Mas David. Saya mirip-mirip. Ya. Saya dulu pernah mau diangkat anak sama. Iya. gitu? Iya. Mau iya. Tapi Tapi punya pengen punya anak laki. Waktu itu Oh, Reza oke, belum oke. ada, terus David sempat mau dipek anak sama papa. Udah ngomong sama bapaknya. Lucu ya? Seru banget. Lucu Mon, banget. nah mungkin bisa sharing sama kita tentang almarhum. Kalau menurut saya di kacamata sekarang pun juga kayaknya sih memang dia sebagai prinsipalnya dan sebagai penggeraknya, sebagai ketua yayasannya gitulah. Karena ya yang konsep segala macam secara keseluruhan kan dia mungkin ya masing-masingnya kan ngarang lagu. Tapi yang muncul sebagai konseptornya, yang segala macamnya ya dia gitu. Dan kalau menurut saya ya kelihatan juga gitu sampai sekarang karyanya dan bedanya pun juga gitu seperti itu sih. Karena cerita ini kan menarik ya, bayangkan legend. Semua orang tahu lagunya apa sih. Saya kolam susu mah inget banget ya. Bersejarah gitu loh. Pasti inget kan lagu-lagunya semua. Ya mungkin buat orang anak apa dikenal sebagai bandnya apa? Apa istilahnya? Ngaknik. Ngaknik. Nah, itu kan lucu tuh. Nih, menarik kan itu tuh. Nah, itu apa? Bisa sharing, Cica. Itu pada saat itu memang maksudnya era Waktu itu kan era Orde Lama. Iya. Nah, terus jadi karena waktu itu zaman Bung Karno kalau nggak salah waktu itu kan jadi yang berbau western digiles sedikit lah biar supaya sesuai dengan tujuan politik saat itu gitu. Ya udah masuklah ke penjara berapa lama? Ada lagunya 3 bulan tuh. ya? 3 Ada bulan dan lagunya, mereka tidak Tanpa pernah pengadilan, tanpa apa tanpa gitu. Jadi ya pengadilan. Tuduhannya subversif. ya korban pembangunan sih sebenarnya bagus juga. Bagus ya kan? Korban pembangunan itu. Pembangunan musik Indonesia. Iya betul. Tapi ini menarik ya bahwa kayak seperti saksi sejarah
dalam dunia musik, dalam bidang apapun kan mengalami proses itu sendiri kan. Lantas ada apa di film ini, Jo? Jadi film ini sebenarnya Dokumenter kah atau apa? Bukan, it's a drama. Jauh dari dokumenter ya? Drama, jadi kehidupannya mereka yang ada bumbu-bumbu Jawa Timuran lah, secara mereka memang asli orang Jawa Timur yang bercandanya ngaco, especially bapakku gitu, maksudnya ngaco. Dan ada satu momen di mana Spontanitasnya itu loh ya. jadi mereka lagi latihan, bapakku tuh nggak konsen karena temennya dari luar pagar panggil, mau mobil yang waktu itu udah laku apa belum gitu. Dia lagi ngedram gini kan, dia balik badan, terus dia masih ada apa nggak ada, pokoknya dia dealing deh tuh sama temennya yang naik. Multitasking ternyata. Marah lah bapaknya ya. Ya ampun. Dilempar sesuatu sampai semua bengong, adik-adiknya semua bengong. Wow gitu. Tapi itu memang bagus gitu. Emang harus seperti itu ya kalau mau jadi besar ya gitu loh. Disiplinnya luar biasa. Bener-bener Om Tony ini memang. Kalian hafal nggak lagu-lagunya? David paling hafal sih. Oh iya kan. Vokalis Junior. Fit, dikit aja, refnya aja. Lagu yang mana nih? Ya inget aja apa kira-kira? Yang lebih banyak orang. Dikala sang bulan purnama bersinar di atas telaga, tenggelam suara menjelma melagukan balada tua. Duet ya. Kisah seorang putri yang telah patah hati lalu bunuh diri. Itu original Cosmos. Itu Khas banget itu papa ya? Iyalah. Tony. Kata-katanya coba. Kata-katanya kan pujangga sekali. Belum lagi dia yang itu. liriknya bahasa Inggris ya, ada ya. To the so-called guilties. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Bila menunggu sendiri, Hatiku sunyi. Ini. Dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sedih. Tapi kan ini generasi kesekian nih, generasi kedua, anak-anaknya kedua kan. Nah, ini mengumpulkan yang senior-senior tuh kan nggak mudah ya kelihatannya ya. Nah, saya sempat mencoba sih menghubungi gitu loh. Seru gitu loh. Cuman agak sulit aja jadwalnya ya. Ketawa dia. Sakarpe dewe. Nah, unik kalau saya bilang ya. Iya, Karena unik, tepat. kalau buat saya seorang legend sih sah-sah aja gitu loh. Tapi uniqueness-nya itu yang mungkin seru kalau diangkat ke film. Ini menarik loh itu. Ya kan ketawa semua lihat tuh behind the Mungkin itu scene-nya. behind the scene kita satu. How to deal with them, apa ngobrol. Nah, how to do it? Oke, itu bagus sekali. How to deal with them. Iya. Sebagai kalian nih, gimana? Iya, lihat moodnya Mas Alvin. Jadi benar-benar yang pasti lihat harus kayak ngobrol sama Om Yok ya gitu. Yang kan senang sekali duduk di saung gitu ya. Jadi ya anaknya diam saja. Jadi Hati-hati loh. jadi Tuh, seru kan kalau kita lihat ini kan. Bercanda. Om Yok. Kalau Om Yok gitu dan ya kita harus ikut. Maksudnya emang gitu kita ngobrol Blend, dulu juri masuk gitu ya. cerita apa gitu terus nanti Tergantung ini sih kalau saya bilang tergantung Mood kan, banget. kalau mereka kan sudah tercipta begitu Iya. dan sudah berkarya dan sudah dikenal ya wajar-wajar aja seperti itu. Tadi Mas bilang kan gitu ya, kitanya yang muda-muda yang nyesuaiin gimana masuknya nih, apa nunggu Iya. netes dulu, apa nunggu kering dulu ya kan, baru masuk karena kalau kekencengan masuk perang pasti gitu. Nah, dan salah satu tantangannya di film ini, nah ini juga ya berjasa sekali juga karena ya yang penetrasi ke depan itu ya dia. Mereka ya. Mereka lah. Garda terdepan tuh mereka. Harusnya lama jadi striker mereka. Kalau kita udah angkat tangan nih. Kenapa? Oke, ceritain dong sedikit angkat tangannya gimana. Jadi kan kita mau tahu kan. Nah, ini kalau yang senior ya, khususnya ke keturunannya yang Dewa-dewanya. laki-laki. Keturunannya yang laki-laki itu mereka lebih keras. Iya. Oh, lebih ekstra keras lagi. Iya. ke yang iya. cewek-cewek Why? juga keras, tapi ya nggak tahu. Ya karena mungkin mereka
dari nol, Iya, betul. lalu Jadi mereka berhasil kepengen dikenal. juga cara mereka anak-anak trainnya gitu ini ya, mereka seperti kepingin, dia. The hard way lah. Laki-laki itu ya, laki tuh. Iya, Pak. Iya, Aku dulu tuh nggak gitu. Iya. Iya. Kan itu papa, gue enggak. Nah, kalau Sari kan biasa, gitu kan, kayak gitu gayanya Ya kan. kalau gue, kalau saya punya argumentasi adalah kalau misalnya diomelin nih sama papa, lah yang ngajarin siapa pak? Sambil senyum manis. Terus habis itu dia Balik-balik, langsung habis itu dia bilang, terserah kalau gitu caranya. Nah iya dong, kan aku belajar dari guru yang terbaik. Selesai. Tapi mereka semua ini mau ya, suka difilmkan atau gimana? Oh gini, iya. jadi ini researchnya panjang sekali Nah, Mas Alvin, kira-kira hampir jalan 2 tahun deh gitu. Jadi bolak-balik bongkar lagi ini. makanya Jadi selama ini juga ya. Dari partner kami Mbak Dewi tuh dengan timnya keliling ke para sesepuh gitu. Aku jembatanin dulu tengah malam ketemu Papa Yon di Pamulang, terus Om Yok, terus Papa, mereka ke Magelang gitu. Terus ya kumpulin data deh tuh. Kumpulin data akhirnya jadilah ini. Biasanya kalau buat film orang cenderung bilang ini film dokumenter kan. Ternyata bukan. Ini drama. Nah, sosok yang memerankannya kan nggak mudah. Betul. Mencari orang dengan karakter yang seperti mereka gitu di kala mudanya. Tentu PR banget kan buat. Menemukan siapa nih? Ini proses kalau nggak salah kan mulai Januari ya? Insya Allah. Januari. Udah deket loh, udah semua. Iya. Casting masih berjalan ya? Lagi berjalan. Sayang saya nggak mirip ya. Mirip yang mana? Produsernya mungkin mirip. Oh iya. Om siapa? Ramako. Ya Allah. Oh, iya. Jadi Om Eugene ya. Oke, persiapannya gimana sekarang sampai hari ini? Jadi itu coaching, ada coaching Acting coach khusus ya? untuk ya para pemerannya itu ya dia. Jadi ada juga saat Sudah dimana terpilih mereka siapa? juga Belum ya? harus- Oh belum. Masih kan masih berjalan ya? Belum. Itu susah loh. Kita belum pilih karena memang sebenarnya sudah ada nama, tetapi masih belum fix karena kita masih mau open casting kan. Nomor satu adalah kita membutuhkan orang-orang yang bisa main musik. Ya itu emas ya katanya ya. Mas, karena kan mereka walaupun kita bicara bahwa ini film drama, tapi ini kan film drama keluarga kus yang semuanya adalah musisi. Dari keluarga kalian nggak ada yang bisa? Kata mereka, kita bisa kayaknya. Tapi kalian berdua Main musiknya bisa, tapi kalau sekarang umurnya udah berapa? Kita itu? tuh nggak bisa acting ya. Kita. Nggak, Hidup kalau sudah seperti- Mbak ini jago acting. Hidup itu tiap hari acting, Mas. hidup dalam acting. Kita korban orang-orang acting. Aduh ampun. Dalamnya semuanya. Pemerannya belum terpilih jadi ya. Sudah ada yang di cast, tapi belum tentu. Nah yang milih Sopo, apakah para legend-legend beliau-beliau milih atau siapa? Sebenarnya yang Tim milih ya, tim. Tentu saja dari pihak Piklok juga akan terlibat sangat besar. Iya. Tapi kan mungkin gini, kata sepakat siapa yang terpilih itu pasti ya kita kita diskus sama-sama. Karena dari Mbak Dewi Umaya itu sendiri sudah ada beberapa nama yang disebutkan. Cuman kan kita juga pengen tahu, pengen melihat bisa nyanyi enggak. Jadi dan agak susah untuk mencari. Kita mau mencoba mukanya feature, at least feature-nya mirip. Nggak usah pleketi-plek. Structure tapi kali ya. structure dan feature-nya mirip. Karena kalau enggak, kita punya penggemar kus. Atau fans-fansnya mungkin udah tua-tua semua. Maaf, Iya. sudah lanjut. Sudah lanjut semua. levelnya udah tinggi. Pengennya, niatannya bahwa ini bisa diterima juga Semua sama, usia. segala Oh, that's why bikinnya drama ya. Ya, karena sebenarnya Genre-nya. Legend ini juga udah turun-temurun nih, fansnya juga udah turun-temurun. Benar, Karena kalau dilihat dari pelestarinya, itu yang bawain lagu-lagu Kus Bersaudara Kus Plus itu ya udah Yang generation, muda-muda yang pun muda. banyak. Yang muda-muda. Yang anak SMA, kuliah gitu ada juga gitu. Jadi prosesnya akan dimulai pada bulan Januari nanti. Dan akan selesai direncanakan kapan orang akan nunggu film ini rencananya? Allah 29 September. Ada hari spesialnya? Ya betul Iya, sekali. di hari itu, di hari mereka itu di-release mereka dari- dilepaskan dari dilepasin penjara. dari penjara. Jadi tahun ini sebenarnya 29 September lalu Iya. itu 50 tahun mereka dikeluarkan dari penjara Glodok. Jadi dipilih memang tanggal itu
sesuai itu buat historicalnya lah ya, ada nilai historinya ada di situ ya. Tentu dengan niat yang lain, yang niat positif yang bisa diambil dari semua yang pernah mereka jalani selama mereka berkarya kan. Oke, judul filmnya? Masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan Iya, juga. soalnya- yang belum syuting ya, baru mulai nanti Januari ya. Iya. Oh, banyak Ada sekali. sih, ada beberapa option, tapi nanti kita ngobrol. Kamu kasih ide yang mana? Ada dari judul lagu Dari mereka. jadi judul-judul. Tapi isinya tentu dengan lagu-lagunya mereka semua ya. Tentu saja. Ada manis. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, Sisa dong suaranya. menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, Yap. ku kan merasa gembira, riang selalu. Bila menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi. Oke, ini ada jumpa dengan Alvin. Mudah-mudahan saja kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka semua ke depan. Sukses buat filmnya. Terima kasih Sari, Cica, kemudian David dan Amon. Jas Alvin, selamat malam, sampai jumpa. Langsung lagi. Ya. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira, riang selalu. Sari biasanya sih Bila depan. menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi. Ini. Dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sedih.